Baik, berikutnya kita lanjutkan metode akuntansi, metode dan tujuan akuntansi ya. Metode dan tujuan akuntansi. Nah, ini yang kita sempat bahas di awal ya, ruang lingkup, sistem dan sifat dari peristiwa. Ya. Kalau masih ingat ya, ada informasi keuangan yang harus dihasilkan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau interested parties. Nah, interested parties ini di awal saya sudah sampaikan yaitu diberikan kepada pengguna internal maupun pengguna eksternal. Nah, sini sesuai namanya. Ini dari sini saja karena tujuannya beda, maka metode yang digunakan juga berbeda. Sistem informasi yang digunakan juga berbeda. Di sini ada dua jenis sistem. Ada sistem informasi akuntansi keuangan atau Financial Accounting Information System dan ada sistem informasi akuntansi manajerial atau Managerial Accounting Information System. Bedanya di mana? Yang SIA keuangan ini adalah SIA untuk pengguna eksternal, untuk pelaporan eksternal perusahaan. Biasanya informasi yang dihasilkan seperti misalnya Anda mengenal laporan keuangan. Apa aja laporan keuangan? Laporan keuangan ada neraca, ada buku besar, ada laporan laba rugi, perubahan modal, ada catatan, ada arus kas, ada catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, kemudian pasti di mana-mana bentuknya sama, neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Semuanya sama, ibaratnya kalau kita bicara untuk pihak eksternal, kita akan menggunakan bahasa yang dipahami oleh semua orang. Kalau saya bicara untuk level nasional, saya pakai bahasa Indonesia, semua orang ngerti. Tapi pada saat saya harus bicara di forum internasional, maka bahasa apa yang dipahami oleh semua orang, kebanyakan orang di internasional, maka saya harus menggunakan bahasa Inggris. Maka di sini kepatuhannya juga menggunakan mematuhi namanya prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, dalam bahasa Inggris disebut dengan GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Di dalam GAAP yang berlaku di Indonesia, kita menggunakan, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia, kita menggunakan namanya IFRS, International Financial Reporting Standards. Diingat-ingat ya, dicatat. IFRS, International Financial Reporting Standards. Ini berlaku di semua perusahaan go public di Indonesia dan semua perusahaan go public yang ada di seluruh dunia. Semua pakai IFRS. Kalau di Indonesia kita menerapkan mulai per tahun 2012. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan level internasional pakainya bahasa Inggris. Kalau kita internasionalnya berarti pakai IFRS. Oke, kalau misalnya skala nasional, perusahaan yang tidak go public tapi perusahaannya cukup besar, maka kita menggunakan namanya SAK etap, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, SAK etap. Ya, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Ini hanya untuk perusahaan besar, tapi dia tidak go public. Pertanyaannya, boleh nggak perusahaan besar tapi dia pakai IFRS? Boleh, nggak masalah, dia boleh pakai IFRS. Kalau dirasa pakai SAK etap tidak mencukupi. Ya. Di bawahnya perusahaan besar ada perusahaan yang kecil atau perusahaan menengah atau kita sebut dengan UMKM. Usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah. Nah, ini kepatuhannya tidak lagi pada tidak lagi pada IFRS atau SAK etap. Dia mematuhi PABU-nya atau JEB-nya, dia pakai namanya SAK EMKM, standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil dan menengah. Ya. Itu SAK EMKM. Beda, dari ketebalan bukunya saja sudah berbeda.
Output yang dihasilkan adalah laporan keuangan. Makanya Anda belajar akuntansi keuangan kan sinaunis belajarnya pasti sama. Bikin laporan keuangan, namanya format dari neraca bentuknya seperti itu, ada aset, liabilitas sama ekuitas. Anda bikin arus kas ya sini meng telu, hanya 3 itu aja. Anda menyusun laporan laba rugi perubahan modal ya bentuknya seperti itu, pasti sama. Susunannya pasti sama. Nah, itu yang SIA keuangan. Ini yang Anda pelajari pada saat pengantar akuntansi, akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2 ya. Anda belajar ini. Kemudian akuntansi lanjutan juga Anda membahas tentang SIA keuangan. Nah, yang SIA manajerial atau Managerial Accounting Information System, pelaporannya untuk pihak internal. Ini yang Anda pelajari pada saat Anda kuliah, mata kuliahnya yang akuntansi biaya sama akuntansi manajemen. Nah, ini tujuannya adalah pelaporan internal. Maka formatnya, bentuknya, kepatuhannya terhadap apa? Manajemen preferences. Terserah manajemen, preferensi manajemen. Suka-suka manajemen mau model laporannya seperti apa sesuai kebutuhan internal perusahaan. Ya. Jadi tidak ada format yang baku. Begitu pula pada saat Anda belajar akuntansi manajemen atau akuntansi biaya, Anda tidak diajarkan dengan formatnya harus kayak gini, enggak. Anda hanya belajar, oh caranya ngitung kayak gini. Ya. Oke, kita next di sini. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Sistem akuntansi keuangan adalah sistem informasi akuntansi yang ruang lingkupnya terbatas. Financial accounting systems are accounting information systems of limited scope. Now, these systems must conform up to generally accepted accounting principles for external reporting and must implement the 6 steps in the accounting system, accounting cycle. Jadi sistem ini harus mematuhi yang kita sebut dengan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP tadi. Ya, bahasa Indonesianya PABU, Prinsip Akuntansi Berterima Umum untuk pelaporan eksternal. Dan harus menerapkan 6 tahap dalam siklus akuntansi. Apa aja 6 tahap nanti kita bahas. Berikutnya, financial accounting systems that journalize and post transactions are the transactions processing system. Jadi SIA keuangan atau financial accounting system, sistem akuntansi keuangan yang menjurnal, posting transaksi ke buku besar dan sebagainya disebut juga sebagai sistem pengolahan transaksi atau transaction processing system. Ya, diingat-ingat, sistem pengolahan transaksi. Nah, untuk lebih luas lagi, SIA manajerial ini juga menghasilkan laporan untuk pengguna internal, manajemen internal ya, untuk kepentingan manajemen internal perusahaan. Oke, itu yang menjelaskan gambar ini tadi ya. Nah, ini proses akuntansi, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Ini 6 tahap ini yang harus dipatuhi. Jurnal, ini basic banget ya, ada yang sudah ambil akuntansi, pengantar akuntansi lah, pengantar akuntansi Anda harus sudah hafal ini. Menjurnal ada identify the economic event and record it chronologically as an accounting transaction. Jadi menjurnal adalah mengidentifikasi peristiwa ekonomi. Jadi dipilah-pilah dulu mana yang masuk peristiwa ekonomi, mana yang termasuk transaksi. Setelah itu dicatat secara kronologis urut ya, pasti urut tanggal sebagai transaksi akuntansi. Jadi kalau ini bisa dimasukkan karena mempengaruhi aset, liabilitas atau ekuitas. Kemudian yang kedua posting. Total transaksi dari catatan kronologis ya. Jadi mentransfer atau memasukkan total transaksi dari catatan kronologis atau jurnal tadi ya, untuk diringkas ya ke dalam ringkasan yang berdasarkan atau dipelihara berdasarkan nama rekening atau yang kita sebut dengan buku besar. Kemudian ada trial balance atau neraca saldo, prepare periodically a list of account and balances in term. Jadi menyiapkan secara periodik daftar rekening atau daftar akun dan berikut saldonya.
Yang keempat, adjusting entries, ya, ayat jurnal penyesuaian. Menyusun atau membuat ayat jurnal untuk mengakui adanya akrual, deferral, ya. Jadi akrual, deferral, intinya mana yang sudah jadi pendapatan, mana yang sudah jadi biaya, mana yang belum jadi pendapatan, mana yang belum jadi biaya, itu harus dipisahkan. Ya, mana yang jadi penyusutan dan sebagainya, dan mengkoreksi, ya, ayat jurnal koreksi. Kemudian yang keenam, pelaporan, menyiapkan laporan akuntansi mulai dari saldo setelah disesuaikan, yang neraca setelah disesuaikan. Kemudian yang keenam, ayat jurnal penutup atau closing, menyiapkan catatan akuntansi untuk pelaporan, untuk periode pelaporan. Oke, ini 6 tahap dalam siklus akuntansi. Harusnya Anda sudah hafal, saya hanya merefresh saja. Oke, yang ini kita lanjutkan setelah berikut ini.